Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Harmawan. Saya perwakilan dari kelompok yang akan membahas pengukuran kinerja supply chain. Nah, anggota kelompoknya yang pertama ada Alfian, yang kedua ada Wibowo Nur Laksana, yang ketiga ada Fatoni Ahmad, yang keempat ada saya sendiri Rizka Nur Harmawan, dan yang kelima ada Andika Surya. Saya di sini akan membahas mengenai struktur sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja itu suatu sistem yang bertujuan untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur ataupun tidak yang diterapkan secara konsisten dan menyeluruh. Tingkatan suatu sistem pengukuran kerja menurut Mel Yenka tahun 2004, yang pertama itu ada individual metric. Individual metric itu tingkatan paling bawah dari struktur yang lain dan tidak dapat dipisah atau dibagi lagi karena merupakan unit terkecil. Ukuran yang bisa diverifikasi dalam individual metric ini baik itu bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Contohnya dalam individual metric ini dalam persediaan. Nah, di dalam persediaan ini terdapat ongkos simpan. Nah, ongkos simpan ini merupakan individual metric atau bagian terkecil dari metrik yang lain. Yang kedua ada metric sets. Metric sets ini mengenai kumpulan dari beberapa metrik. Nah, dia itu merupakan di atasnya individual metrik atau dia itu merupakan sekumpulan metrik. Contohnya kinerja persediaan. Nah, kan dalam kinerja persediaan itu banyak bagiannya di dalamnya. Ada contohnya kayak ongkos simpan, tingkat persediaan, akurasi persediaan, sama utilitasnya. Jadi di dalam matrix set ini ada banyak matrix yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga ada overall performance measurement system, yaitu di mana metrik ini ini yang paling tinggi karena mencakup sebuah sistem atau yang udah misalnya dalam suatu organisasi ini yang paling atas atau paling utama. Nah, metrik ini adalah suatu ukuran yang bisa diverifikasi, diwujudkan dalam bentuk kuantitatif ataupun kualitatif, dan didefinisikan terhadap titik acuan atau referensi point tertentu. Jadi, metrik ini suatu cara untuk bisa mengukur diwujudkan bisa dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Nah, biasanya itu dijadikan titik acuan. Titik acuannya itu bisa menjadi kayak misalnya nilainya acuannya 9. Nah, berarti masuk itu kalau misalnya bisa dapat angka 9 berarti sudah memenuhi titik acuan tersebut. Selanjutnya ada atribut metrik yang penting. Nah, atribut metrik yang penting ini terdapat pada individual metrik. Nah, atributnya itu ada apa aja? Ada nama. Nama ini digunakan pada metrik yang memiliki kesamaan. Nah, terus yang kedua ini ada tujuan. Tujuan ini harus ada hubungannya dengan metrik yang lain. Tujuannya itu harus sesuai dengan apa yang disepakati dalam organisasi. Yang ketiga ada target. Nah, target ini sebagai benchmark atau titik tolak ukur. Nah, jadi target ini ada tolak ukurnya. Misalnya tadi memiliki target 9. Nah, harus sesuai dengan target yang ditentukan. Nah, formula yang keempat. Formula ini bagaimana nilai kinerja ini dapat diperoleh. Nah, nilai kinerja ini dapat diperoleh melalui teknik-teknik atau cara untuk memperolehnya dengan menganalisis yang ada di dalam metrik tersebut.
Satuan ini, yang kelima ada satuan. Satuan ini merupakan unit atau yang menjadi acuan dalam suatu metrik. Nah, selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi ini merupakan pengukuran yang perlu didefinisikan. Maksudnya misalnya frekuensinya ada 12. Nah, frekuensi ini harus dilihat berdasarkan hal-hal yang sebelumnya sudah dilakukan. Terus selanjutnya ada sumber data. Sumber datanya ini harus berasal dari sumber yang jelas. Misalnya sumber data yang dilakukan pengukuran ini berdasarkan dari misalnya dalam perusahaan karyawan. Nah, jadi kita bisa melihat sumber data ini berdasarkan karyawan dan disebutkan dalam metrik tersebut. Nah, yang terakhir ada pemilik onward. Nah, pemilik onward ini maksudnya pihak yang bertanggung jawab dalam mengukur kinerja. Nah, bisa misalnya mengukur kinerja kegiatan yang ada dalam gudang. Nah, yang bertanggung jawab itu staf gudang. Selanjutnya ada tipologi metrik. Nah, tipologi metrik ini memiliki metrik tense. Metrik tense-nya itu ada metrik fokus, outcome, prediktif, finansial, dan operasional. Metrik fokusnya ini berisikan ROA, return on asset, lead time, biaya lembur per jam orang, jumlah subproses, dan setup. Nah, ada outcome. Outcome ini hasil atau yang didapatkan pada metrik return on asset, yaitu keuntungan yang didapatkan dari aset-aset yang dimiliki. Bisa berbentuk laba atau profit. Terus ada lead time. Nah, kita bisa mendapatkan lead time pada metrik tersebut. Jadi bisa mengetahui waktu yang akan dilakukan pada proses atau setup yang akan dijalani nantinya. Terus ada prediktif. Prediktif ini kita bisa memprediksi. Nah, prediksinya dalam apa? Dalam biaya lembur per jam orang. Kita bisa memprediksi kekurangan anggaran atau kelebihan, bisa kekurangan. Terus bisa memprediksi lead time dalam subproses dan setup yang tadi. Jadi kita bisa memprediksinya dari prosesnya, dari setupnya kita bisa memprediksi waktu yang akan dilakukannya. Terus dari segi finansial. Nah, dari segi finansialnya ini bisa sangkut pautnya dengan return on asset, apakah mengalami keuntungan atau kerugian. Terus dalam finansial yang biaya lembur per jam atau orang, kita bisa melihat bahwa kita akan mengeluarkan biaya yang lebih atau justru biaya tersebut sangat mahal atau tidak dapat dikeluarkan oleh perusahaan karena biaya lembur ini termasuk biaya yang di luar prediksi. Terus operasionalnya. Nah, kalau yang operasionalnya ini bagaimana proses itu dilakukan. Nah, proses ini berdasarkan lead time yang sudah ditentukan. Nah, dengan kita mengetahui lead time yang tadi sebelumnya diketahui, kita dapat melakukan proses atau setup pada perusahaan yang akan dijalani nantinya. Perkenalkan, nama saya Andika Surya Putra dengan NIM 1901024486. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan proses dalam pengukuran kinerja supply chain. Menurut Chan dan Lee pada tahun 2003, pendekatan pengukuran kinerja supply chain berdasarkan proses sejalan dengan hakikat dari supply chain management dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan berkelanjutan. Hakikat dari supply chain management ini untuk mendorong terjadinya integrasi antar fungsi. Dan pendekatan berdasarkan proses banyak digunakan untuk merancang sistem pengukuran kinerja supply chain. Dengan proses pada pengukuran kinerja supply chain memungkinkan kita untuk mengidentifikasi masalah pada suatu proses sehingga bisa mengambil tindakan koreksi sebelum masalah tersebut meluas. Ini ada contoh pendekatan proses dalam dunia manufaktur, yaitu
statistical process control, yang dimana statistical process control atau yang biasa disebut dengan SPC yaitu suatu metode pengendalian proses dengan menggunakan data dan teknik statistik untuk menjaga kestabilan proses agar memenuhi persyaratan pelanggan. Dengan penerapan SPC ini, kita dapat mengidentifikasi gejala penyimpanan proses secara dini dan dilakukan preventif dan corrective action sedini mungkin sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan atau memenuhi spesifikasi dari konsumen. Selanjutnya ada 7 langkah perancangan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, mengidentifikasi dan hubungkan semua proses yang terlibat. Nah, yang terlibat itu di dalam organisasi maupun yang di luar organisasi. Contohnya, proses pengadaan dan transportasi. Yang kedua, mendefinisikan dan membatasi proses inti. Pada tahap ini sangatlah diperlukan karena tidak semua proses pada supply chain membutuhkan perhatian yang sama dari manajemen. Dan pada tahap ini juga perlu didefinisikan proses-proses inti serta batasan sampai di mana proses tersebut akan dianalisis. Yang ketiga itu menentukan misi, tanggung jawab, dan fungsi dari proses inti. Contohnya itu misi bagian pengadaan untuk membeli bahan baku yang tepat dari supplier sehingga kegiatan produksi bisa berlangsung dengan lancar. Nah, tanggung jawabnya itu menjalin hubungan dengan pemasok dan menjaga pasokan secara berkesinambungan dengan harga murah dan kualitas bagus. Kemudian yang keempat, uraikan dan identifikasi subproses. Dalam pendekatan proses ini, setiap proses inti perlu diuraikan menjadi subproses yang menyusunnya. Nah, contohnya itu proses pembelian bahan baku yang melibatkan subproses, pengecekan stok yang ada, penentuan kuantitas dan tanggal kebutuhan, serta pembuatan dan pengiriman purchase order. Selanjutnya yang keempat itu menentukan tanggung jawab dan fungsi subproses. Nah, ini sama halnya kayak di poin nomor 3, cuman lebih spesifik dan lebih operasional dibanding dengan tanggung jawab dan fungsi proses-proses inti. Kemudian yang keenam, uraikan lebih lanjut subproses menjadi aktivitas. Dan yang terakhir, hubungkan target antar hierarki mulai dari proses sampai ke aktivitas. Untuk selanjutnya, saya akan membahas Performance of Activity atau POA. POA adalah model yang digunakan untuk mengukur kinerja aktivitas yang terjadi yang sudah menjadi bagian di proses dari supply chain management. Kinerja ini dapat diukur dalam dimensi-dimensi. Yang pertama dimensi ongkos, kedua dimensi waktu, ketiga dimensi kapasitas, keempat dimensi kapabilitas. Di dimensi kapabilitas ini ada beberapa sub yang bisa diukur. Yang pertama ada dimensi reliabilitas, yang kedua ketersediaan, yang ketiga fleksibilitas. Untuk berikutnya ada dimensi produktivitas dan dimensi utilitas, dan terakhir dimensi outcome. Berikutnya SCOR atau Supply Chain Operation Reference. SCOR adalah suatu model acuan dari operasi supply chain yang juga merupakan dari berbagai proses. Model ini sebagai acuan dari operasi supply chain yang mengirikkan 3 elemen utama dalam manajemen. Yang pertama ada business process reengineering, yang dimana business ini itu menangkap proses kompleks yang terjadi saat ini dan mendefinisikannya sebagai proses yang diinginkan. Yang kedua, benchmarking, yaitu mendapatkan data kinerja operasional dari perusahaan. Yang ketiga, proses measurement, yaitu berfungsi untuk mengukur dan mengendalikan proses-proses di SC. Berikutnya, model SCOR ini membagi proses-proses menjadi 5 proses inti, yaitu yang pertama yaitu proses plan, yang dimana proses ini menyeimbangkan permintaan dan pasokan untuk melakukan tindakan terbaik dalam memenuhi kebutuhan pengadaan, produksi, dan pengiriman.
Yang kedua ada proses source, yaitu proses pengadaan barang maupun jasa untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga ada proses make. Proses ini untuk mentransformasikan bahan baku atau komponen menjadi produk yang diinginkan pelanggan. Yang keempat ada proses deliver, yaitu proses untuk memenuhi permintaan terhadap barang maupun jasa. Yang kelima ada return, yaitu proses pengembalian atau menerima berbagai produk karena menerima pengembalian produk karena berbagai alasan. Berikutnya ada hierarki SCOR. SCOR memiliki 3 hierarki yang menunjukkan bahwa SCOR memiliki dekomposisi proses. 3 level tersebut yaitu level 1 di mana ini disebut level tertinggi yang memberikan definisi umum dari 5 proses inti, yaitu plan, source, make, deliver, and return. Yang kedua, level kedua ini disebut sebagai configuration level. Yang ketiga, level ini dinamakan proses elemen level yang mengandung elemen proses. Terima kasih. Saya Wibowo Laksana. Di sini saya akan menjelaskan tentang metrik pada model SCORE. Yang pertama itu reliability. Reliability atau keandalan. Yaitu kemampuan melaksanakan setiap pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. Fokusnya di sini adalah ketepatan waktu, ketetapan kuantitas, dan ketetapan kualitas. Yang kedua ada responsiveness atau responsif. Responsif ini berkaitan dengan kecepatan waktu respons setiap pelaksanaan fungsi rantai pasok. Misalnya di sini adalah kecepatan dalam memenuhi permintaan produk oleh konsumen. Yang ketiga, flexibility atau fleksibel, berkaitan dengan kemampuan untuk fleksibel dan beradaptasi dalam menghadapi setiap perubahan yang dipicu oleh faktor eksternal. Misalnya, dalam menghadapi perubahan mendadak, yaitu peningkatan atau penurunan permintaan yang tak terduga. Yang keempat adalah cost atau biaya. Biaya di sini berkaitan dengan dalam supply chain, termasuk di dalamnya ada labor cost, material cost, management and transportation cost. Yang kelima ada aset. Aset di sini adalah kemampuan untuk memanfaatkan aset secara efisien. Strategi manajemen aset dalam rantai pasok mencakup penurunan inventory serta penentuan produksi sendiri atau subkontrak. Di sini kita bisa melihat tabel performance metric level 1 yang di dalamnya ada customer facing dan internal facing. Customer facing ini berkaitan dengan pelanggan. Internal facing sendiri berkaitan dengan perusahaan. Di dalam customer facing terdapat reliability, responsiveness, dan flexibility. Reliability masuk ke customer facing karena performance atributnya itu delivery performance, performa dalam pengiriman. Yang kedua, reliability performance atributnya fill rate, pemenuhan produk pada pelanggan. Yang ketiga itu perfect order fulfillment, yaitu pelanggan membutuhkan kepastian atau pengiriman yang tepat waktu. Selanjutnya di customer facing terdapat responsiveness, yang performance atributnya order fulfillment lead time. Order fulfillment lead time ini adalah pelanggan berhak mengetahui waktu tunggu pemenuhan pesanan mereka. Yang selanjutnya customer facing di sini flexibility. Performance attributnya yaitu SCM response time dan product flexibility. Nah, kalau internal facing itu terdiri dari cost dan aset. Cost di sini performance attributnya yaitu supply chain management cost, di mana setiap supply chain management dari hulu ke hilir cost-nya itu diperhitungkan oleh perusahaan. Yang kedua ada cost of goods sold. Yang ketiga value added productivity,
Dan yang keempat, warranty cost or return processing cost. Sedangkan aset performance attribute-nya cash to cash cycle time. Cash to cash cycle time ini yaitu kapan perusahaan mendapatkan uangnya. Yang kedua ada inventory days of supply, di mana perusahaan memperhitungkan kapan akan membeli bahan baku untuk pemenuhan produksi. Yang ketiga ada asset turns. Selanjutnya saya akan membahas contoh perhitungan metrik. Yang pertama itu inventory days of supply. Inventory days of supply ini adalah berapa lama persediaan suatu perusahaan bisa bertahan. Nah, di sini metrik ini mengukur kecukupan persediaan inventory dengan satuan hari. Semakin pendek inventory days of supply, maka semakin bagus kinerja aset suatu supply chain. Contoh di modul itu, perusahaan rata-rata menyimpan suatu komponen sebanyak 150 unit, dan kebutuhan rata-rata komponen tersebut per tahun adalah 4.000 unit. Jumlah hari kerja dalam setahun adalah 250. Yang pertama kita cari di sini adalah rata-rata kebutuhan komponen per hari, yaitu dengan membagi kebutuhan rata-rata komponen per tahun dengan jumlah hari kerja dalam setahun. Itu 4.000 dibagi 250 unit. Dihasilkan 16 unit komponen per hari. Nah, yang kedua kita akan mencari persediaan yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu dengan cara rata-rata penyimpanan perusahaan dibagi dengan rata-rata kebutuhan komponen per hari, yaitu 150 dibagi 16 hari, dihasilkan 9,375 hari. Jadi di sini inventory days of supply-nya akan habis pada hari ke-9, di mana perusahaan dapat memesan kembali persediaan pada hari ke-10 atau ke-9 untuk pemenuhan proses produksi berikutnya. Yang kedua ada cash to cash cycle time. Metrik ini mengukur kecepatan supply chain mengubah persediaan menjadi uang. Di sini semakin pendek waktu yang dibutuhkan, semakin bagus supply chain. Kita bisa melihat pada gambar tersebut adalah integrasi cash to cash cycle time yang terdiri dari purchasing, manufacturing, dan sales and distribution. Nah, mari kita membahas tentang contoh pada modul, yaitu misalkan nilai penjualan selama 30 hari adalah 300 juta. Account receivable pada akhir bulan sebesar 60 juta. Nilai persediaan di akhir bulan adalah 120 juta. Cost of sale-nya 60%. Dan account payable di akhir bulan besarnya 45 juta. Nah, dengan ini kita mendapat data nilai penjualan per harinya adalah 10 juta per hari. Dari mana 10 juta per hari? Di sini kita didapat dengan jumlah total penjualan selama 30 hari, yaitu 300 juta dibagi dengan 30 hari. Hasilnya adalah 10 juta per hari. Yang kedua kita dapat akun receivable-nya adalah 6 hari. Yang kita dapat dari akun receivable pada akhir bulan yaitu sebesar 60 juta dibagi 6 juta per hari. Yang ketiga ada cost of sale per harinya adalah 60%. Dikali 10 juta sama dengan 6 juta. Yang ketiga akun payable per hari adalah 7,5 hari. Dengan cara akun payable di akhir bulan yang besarnya 45 juta tadi dibagi dengan cost of sale per hari tadi, yaitu 6 juta per hari. Dihasilkan 7,5 hari. Nah, yang terakhir kita dapatkan inventory days of supply-nya adalah 20 hari. Dari mana 20 hari? 20 hari di sini kita dapatkan dari nilai persediaan di akhir bulan sebesar 120 juta dibagi dengan cost of sale per hari, yaitu 6 juta. Dan yang didapatkan hasil 20 hari.
Dengan demikian, kita dapat mencari cash to cash cycle time-nya dengan cara yang tadi, yaitu inventory days of supply yang sebesar 20 hari tadi ditambah dengan akun receivable-nya yaitu 6 hari dikurang dengan akun payable-nya tadi yaitu 7,5 hari dan didapatkan waktu 18,5 hari. Nah, jadi di sini perusahaan mendapatkan uangnya itu pada hari ke-18. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albian. Saya akan menjelaskan tentang benchmarking. Apa sih benchmarking itu? Benchmarking adalah suatu proses perbandingan kinerja suatu perusahaan dengan perusahaan sejenis yang tergolong dengan best in class. Yang dimaksud dengan best in class di sini yaitu perusahaan yang memiliki kinerja supply chain yang secara signifikan lebih bagus dibandingkan dengan perusahaan rata-rata. Apa sih tujuan dari benchmarking? Benchmarking bertujuan yaitu untuk mengetahui di mana posisi perusahaan terhadap kompetitor dan mengidentifikasi pada aspek mana perusahaan lebih baik daripada kompetitor. Selanjutnya, saya akan menunjukkan tabel perbandingan kinerja perusahaan yang dikatakan top SCM company atau perusahaan yang dengan SCM yang terbaik dengan comparable SCM company, yaitu perusahaan yang memiliki SCM sedikit di bawahnya. Nah, berikut adalah indikatornya. Indikator yang pertama ada sales growth. Rata-rata untuk top SCM company memiliki sales growth sebesar 13%, sedangkan rata-rata untuk comparable SCM company 16%. Dan cash to cash cycle untuk rata-rata top SCM company itu ada 60 hari, sedangkan rata-rata untuk comparable SCM company itu 58 hari. Dan selanjutnya bisa analis sendiri. Nah, dari tabel ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang kategorinya sebagai top SCM company mendominasi di kebanyakan kinerja, terutama pada kinerja finansial, yaitu return on sales, return on asset, and return on equity. Hal yang juga menarik adalah perbandingan keuntungan. Keuntungan kotor atau gross profit perusahaan yang dikategorikan sebagai comparable company ternyata lebih besar dibandingkan dengan top company. Namun keuntungan bersih sebaliknya. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan SCM yang unggul lebih mampu menekan biaya-biaya di sepanjang supply chain seperti biaya administrasi, penjualan, biaya operasional, maupun biaya modal kerja. Selanjutnya adalah perbaikan kinerja supply chain. Pengukuran kinerja tidak akan berakhir dengan upaya perbaikan. Hasil pengukuran yang telah diperoleh akan menjadi dasar untuk melakukan benchmark dan menjadi awal untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Ada berbagai model perbaikan berkelanjutan yang lumrah digunakan pada ruang lingkup area supply chain. Pertama adalah pendekatan lean. Pendekatan lean fokusnya itu pada untuk menciptakan proses yang ramping, tidak melakukan banyak pengurusan atau tidak mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Model lean ini biasanya dimulai dengan pemetaan proses nilai tambah yang sering juga dikenal dengan nama value system. Pendekatan lean pada umumnya merupakan pendekatan yang berbasis pada pemberdayaan dan pelibatan semua karyawan di dalam organisasi. Sifatnya lebih ke bottom up dan tidak membutuhkan investasi yang terlalu besar. Yang dibutuhkan hanya pembentukan budaya organisasi yang menjunjung peran serta semua elemen dalam organisasi termasuk pekerja pada level yang paling operasional. Model yang kedua adalah Six Sigma. Model ini intinya adalah untuk mengurangi hasil yang cacat, baik hasil tersebut berupa barang atau jasa. Pendekatan Six Sigma biasanya menggunakan metodologi yang cukup sistematis yaitu DMAIC. DMAIC adalah Define, Measure, Analyze, Improve, and Control.
Nah, DMIC ini berfungsi untuk menghilangkan proses yang terlalu kompleks. Berbeda dengan pendekatan Lean, Six Sigma lebih bersifat top down. Six Sigma juga membutuhkan training yang sangat banyak sehingga investasi yang dibutuhkan lebih besar dibandingkan dengan pendekatan Lean. Karena masing-masing dari dua pendekatan sebelumnya memiliki keunggulan, sekarang ini banyak upaya untuk menggabungkan kedua pendekatan tersebut menjadi apa yang dinamakan dengan Lean Six Sigma. Pada pendekatan ini, fokusnya adalah untuk menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah, namun mengikuti metodologi yang cukup sistematis dari Six Sigma. Bagaimana sih cara untuk sukses dalam perbaikan berkelanjutan? Untuk sukses dalam perbaikan berkelanjutan, dibutuhkan kemampuan untuk memetakan kondisi perusahaan di awal. Dan apa sih penyebab dari kegagalan perbaikan berkelanjutan ini? Salah satu penyebab kegagalan program perbaikan berkelanjutan adalah ketidakmampuan memperoleh gambar kondisi perusahaan saat ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.